Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan kita sedikit kecepatan guru matematika tahun 2023 pertemuan pertama tentang matematik. Nanti di kegiatan belajar, kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja ya. Boleh raise hand dulu atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, yang harus diperhatikan di matriks yang pertama itu operasinya ya. Karena saya lihat soal-soal kita sama UTBPG soal matriks di bagian operasi dan di bagian inverse determinan rata-rata tiap tahun berubah. Makanya saya berinisiatif kita belajar matriks dulu. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau ada soal, ada matriks A, kalau Bapak Ibu masih ingat, ini namanya ordo ya. Ordo itu kita sebut ya, ke bawah kita sebut kolom ya. Jadi ordo itu baris kali kolom ya. Jadi kalau matriks A ini dia ordonya 2 kali 2 ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk matriks B juga masih ordo 2 kali 2. Untuk matriks C ini kita sebutnya ordo 2 baris karena tekanannya 2. Terus kolomnya Oke. Untuk matriks D juga baris kali kolomnya juga 2 kali 3. Jadi itu disebut ordo. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya apa? Ordonya harus sama ya. Jadi baris dan kolom antara matriks yang dijumlahkan harus sama persis. Jadi kalau misalnya kita cari A tambah B bisa, tapi kalau untuk A tambah C enggak. Kenapa? Karena matriks A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan matriks C-nya 2 kali 3 ya. Jadi kalau beda ordo itu nggak bisa dijumlahkan. Nah, kalau yang sama ordo, bagaimana jumlahkannya? Tinggal jumlahkan saja posisi yang bersesuaian ya. Jadi misalnya nih kita mau tambah A tambah B, kita tulis saja dulu A-nya itu 7, min 8, 9, min 2. Terus kita tambah sama matriks B, berarti 10, 6, min 12, 5. Nah, hasilnya gimana? Ya, langsung tambah aja sisi-sisi yang bersesuaian ya. Jadi kalau sudut kanan atas sama sudut atas, sudut kiri bawah sama sudut kiri bawah. Makanya ordonya harus sama. Nanti kalau nggak sama, ada posisi yang tidak ada pasangannya, jadi nggak bisa jumlah ya. Jadi berapa nih jawabannya? 7. Langsung kita tambah 10 aja. Jadinya 17. Min 8 tambah 6 minus 2. Ini minus 3. Dan ini 3 ya. Nah, itu aja sebenarnya untuk penjumlahan matriks. Nah, saya yakin Bapak Ibu Guru juga udah teringat lagi nih kalau yang udah lupa. Ya, kalau A kurang B gimana? Sama juga. Langsung aja si 7 min 8 9 minus 2 kurang sama 10 6 12. Nah, mau PPN dulu tinggal salah. Oke, jadi jawabannya berapa nih? Ustaz ini le. Ya, berarti 7 kurang. Mah. Langsung aja ya. 7 kurang 10. Berarti minus 3. Ya, oke. Minus 3. Ini minus 14 ya? Iya, betul. Ya, ini jadinya 21. 21. Ya, ini berarti minus 3. Jadi 7. Ya, betul ya. Jadi kalau nambah ya. Kalau untuk C tambah D-nya, Bapak Ibu kira-kira berapa jawabannya? D tambah Iya, tambah D. Ya. 3 tambah 2, 5. Berarti 3, 5, 2, 4, 0, 1. 0, 1, 5, 3, kemudian itu 0, itu 9, 5, 3, 4, 5, 4. Oke. Ini tinggal tambah aja ya. Berarti Iya, berapa? 5, 5, terus 0, 0 ya.
Iya betul, 0, 9, 9, 3, minus 3, 5, 4. kemudian 4. Gampang sih sih. Cuman kadang Iya. kita karena udah lama nggak lihat kan, jadi sedikit lupa, wajar ya. Oke, next satu lagi lah. Yang D duluan ya. Berarti Iya. 2, 5, minus 3, 4. 1. Oke, kita kurang sama 3, minus 2, 4, 0, 1, 3. Oke. Berapa nih? Minus 1 ya? Minus Ya. 1, Minus plus 1, 1, minus 3, minus 3, 3 ya? 3, Ya. minus 2, minus 2. Paling hati-hati kalau kurang aja, karena gara-gara kurangnya itu kan di luar matriks. Jadi ada harapan tersilap ya, jadi hati-hati gitu sih. Oke, plus minus aman ya, Bapak Ibu ya? Oke, Aman. kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian matriks itu ada dua. Perkalian dalam matriks ada dua. Yang pertama ada perkalian skala, satu lagi nanti baru perkalian matriks. Jadi kalau perkalian skalar masih mudah ya. Jadi setiap perkalian skalar, setiap perkalian matriks dengan sebuah bilangan atau kita bilang bilangan skalar cukup mengalihkan setiap entry-nya dengan pengalinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya 3B, ya langsung aja tuh 3 kali semua komponen DB. Berarti jadinya Iya. 3 kali 30, 30, kemudian 18, 36 minus ya, 36, ya. sama 15. ya. Masih mudah sih. Iya. Oke, lanjut. Sedikit aja nih, biar ingat lagi kita. Minus 14, 14, 12, 16, 15, 15, berarti kemudian minus ya. Minus 18, plus 4. ya, yang C juga gitu. Ya, berapa biji di dalamnya pokoknya semuanya kali 4 ya. Berarti 12. Good. Minus 8, 16, 0, 4, 1. 12. Ya. Nah, semuanya dikali 4 ya. Masih mudah. Kalau nanti pengalinya pecahan, misalnya berapa nih? Jangan min lah. 1/3 B misalnya. Ya udah, juga gitu ya. Jadi tinggal kali 1/3 aja semua. 10/3. Berarti 10/3 Ya. bisa dibagi 2, Ya 2, 12 juga min 4. 4, ya 5/3. 5/3. Aman ya? Ya. Next. Nah, yang bikin pusing biasanya di sini ya. Di perkalian matriks. Kenapa? Karena perkalian matriks itu ada skemanya ya. Iya. Kalau masih ingat syaratnya apa? Kalau Baris kali ada, kolom. ya, kalau ada matriks A, kita bilanglah ordonya M kali N. Terus kita Iya. kali sama matriks B, B. B kali Q. Nah, kapan dia bisa kita kali? Saat kolom matriks pertama Iya. itu sama dengan baris matriks kedua ya. Iya. Ininya harus sama. Kalau nggak sama berarti nggak boleh, gitu ya. Dan dia akan menghasilkan sebuah matriks baru, kita bilanglah matriks C, dengan ordo M kali Q, sisanya yang nggak sama, ya. Gitu. Jadi kalau B sama A bisa nggak kita kali? Kita cek ya. Tulis dulu B-nya 10, 6, minus 12, 5. Kita kali sama A, 7, minus 8, 9, minus 2 ya. 9, minus 2. Nah, kalau kita cek ordonya nih, ini 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Nah, sehingga ininya sama ininya sama. Kalau sama berarti boleh kita kali. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke dalam jenis soal tes, udah pasti bisa dikali yang dikasih ya. Ya, tidak lagi disuruh uji sama kita. Tapi setidaknya kita tetap harus tahu kapan matriks boleh dikalikan. Oke, cara kalinya nih. Tadi ada ibu-ibu yang sudah sebut. Caranya komponen baris matriks pertama kita kali sama komponen kolom matriks kedua. Ya, yang awal sama yang awal, yang akhir sama yang akhir. Kalau 3 berarti
Yang awal, yang tengah, sama yang akhir ya. Oke, langsung aja yuk. Buat jadi sini dulu ya. Jadi AC-nya belakangan aja. Oke, berarti yang kita kali siapa dulu nih? 10 sama? 7. Ya, 10 sama 7. 6-nya sama? 9 9. Oke, berarti 70 tambah sama 9, 54. 54. Kita jumlah ya. Oke, Iya. selesai kolom pertama, lanjut kolom kedua. Berarti Min 10 kali min 8. min 80 berarti ya. Ya. Oke. Tambah min 12. Ya, atau langsung kurang 12 juga boleh ya. Oke, beres baris pertama, lanjut baris ke 2. Berapa nih? 14. Minus 84 ya, gue. Ya. Tambah 45. Ya kan? Terus minus 12-nya kita kali 8. Minus 12 kita kali 8. Ya, jadinya 96. Terus 5-nya kita kali sama minus 10. minus 2 ya, minus 10. Ya, sisanya tinggal kita jumlahkan aja ya. Berarti ini 124. Ini minus 92. Ini 39 ya. Minus 39. Satu lagi plus 86. Selesai ya. Kayaknya itu bukan minus 39. Berapa jadi Bu? Minus 41 bukan? Ini 45 nih. Oh, 45 itu. Oh, Ya, jadi 45 kan? 9 kali 5 kan? iya. Tulisan saya yang salah. Nah, berarti ya ada betul ya, minus 39 Iya, kan? betul. Aman perkalian? Udah ingat lagi kan? Aman. Kita tes lagi yuk. Yang A kali C ya. Iya. Ya, A kali C. Oke, kita tulis lagi A-nya 10, 6, min 12, 5. C-nya ordonya masih. Nah, kita cek dulu nih. Kayaknya sih bisa. Tadi saya sembarang aja tulisnya. Atau nggak bisa. 0, 1, 3. Kita cek. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 3. Bisa ya berarti ya? Bisa. Di sininya 2, di sini 2. Oke, bisa dijawab. Ingat, baris ini kita fokus sama baris. Ini kita fokus sama kolom. Oke, berarti 10 kita kali sama Ya. 30. Ya. 30. 10 kali 3 gitu ya. Tambah 30 tambah 0 karena 6 kali 0. Terus min 20 tambah 6 ya. Nah, kalau ada yang bingung 10-nya ya. kali min 2, 6-nya kita kali ke bawah, kali ke 1. Oke, next. Baris pertama kolom ketiga. Berarti 24 ya. 24. Kok 24, sorry. 10 kali 40 ya, Pak Bu ya. 40 tambah 18 ya. Iya. Ya, 10-nya kita kali 4, 6-nya kita kali 3. Oke, beres baris pertama, lanjut baris kedua. Minus 36 tambah 0, terus 24 ditambah 5, terus minus 48 ya, Pak Ibu ya. Iya. Minus 48 Tambah 15. tambah 15. Oke. Itu A-nya bukannya 7 min Iya. 8. Oh iya. Iya, betul. Itu Betul, kan ya udah. B-nya itu. Kita ubah aja Maaf Pak, soalnya. saya belum bergabung. Kita ubah aja soalnya ya. Ada betul Iya. kan? Ya, Iya. nggak apa-apa. Sama aja. Nanti kita Biar gampang. belajar cara. Ya, bising Ya. Nanti ya. kan beda hasilnya. Iya, betul. Maaf Pak. Oh, ada yang cari tadi A ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, yuk lanjut. Berarti ini 30. Berarti ini minus 14. Ini 58. Terus minus 36. 29. Ya, ini tinggal minus berapa nih ya? 30
3 ya? Ya. Ya. Nah, satu lagi nih, C kali D ya. Mudah-mudahan muat. Karena ini kayaknya hasilnya agak banyak komponennya kan. Ini 3 minus 2, 4. Atau gini deh, sambil saya tulis, Bapak Ibu coba cari dulu sendiri sebentar. C kali D hasilnya berapa ya? Pak ya. Tiga min 3 nol. Empat kali 3 tambah 1 kurang 3 kurang 6 tambah 6 kurang 4 16 1 kurang 9 8 min 12 Mbak Adik boleh. 3. Tapi hasilnya min 16 min 12 8 3. Oke, ini udah ada yang jawab kan, yang lain juga masih jawab. Kenapa kita cek aja jawabannya. Bapak Ibu nanti kalau sudah lancar, tidak usah lagi taruh penjumlahannya ya. Jadi boleh sambil kali langsung jumlah. Jadi ini kita fokusnya barisnya kemarin, kolomnya kemarin ya. Iya. Oke, Ini beda dapatnya. beda ya. Oke, yuk kita cek ya. Tapi jangan lupa harus C dulu baru D ya, Bapak Ibu, karena Ya, sih. perkalian matriks dia tidak komutatif ya. Jadi kalau C kali D, dia tidak bakalan sama dengan D kali C. D kali C, iya. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kembali. Oke, yuk. Berarti ini kalau kita kali 6 kurang 2, Min 2 kurang 4 kurang 12, minus 8 ya. Iya, betul. Oke. Pas. Yang kedua berarti minus 6, minus 6, minus 12 tambah 0. Iya, minus 12. Oke. Yang bawahnya 0, 1, minus 9, minus 8 juga. 8. Iya. Terus 0, 3, 3 0 3. 3. Nah, itu jawabannya. Ya. Itu kan. Nah, kalau yang beda coba cek lagi, mungkin silap di penjumlahan kelas. Ya. Kami sama-sama, kami sama. Oke, beres ya yang perkalian ya. Insya Allah. Oke, yang terakhir yang bagian pertama ada satu lagi namanya kesamaan matriks. Nah, sebenarnya kesamaan matriks juga mudah. Nah, sebuah matriks dikatakan sama jika komponen ordonya sama yang udah pasti, dan setiap komponen di kiri pasti sama dengan komponen di kanan. Contoh kayak soal yang saya buat ini, ada matriks 3 kali 3 sebelah kiri, ada matriks 3 kali 3 di sebelah kanan. Karena dia ada sama, maka setiap komponennya pasti sama gitu ya.
Jadi ini 1 sama 1, 2 sama 2, maka haruslah X tambah 2 itu sama dengan 5. Nah, Ya udah, biasanya ditanya memang XY-nya gitu kan. Dapat kita X-nya 3. 3. Terus mana lagi? 2Z kurang 4Y dulu. Oh iya, 4Y. boleh 4Y dulu ya. Ya, Sama 4Y dengan sama dengan 12. 12. Berarti Y sama Y-nya dengan 3. 3. Satu lagi berarti 2Z 2Z kurang 4. 4 sama dengan Sama dengan 10. 10. Berarti Jadi 2Z sama dengan 8. 14. 14. 14, 2. 14. Iya, ya. Ya. Nah, saya ada yang kelupaan nih. Satu lagi ada yang namanya transpose. Ibu ingat nggak Transformasi. transpose? Jadi kalau ada matriks A, kita bilanglah di sini 2, 1, 4, 0, 3, 5. Nah, kalau dibuat A pangkat T, boleh T besar, boleh T kecil, itu dibaca A transpose gitu ya. Nah, transpose itu kita ingatnya gini, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi 21 ini kan hitungnya baris ya, maka kita tulisnya jadi kolom. Berarti 21-nya ke bawah, 40-nya ke bawah, 0-nya ke bawah. Nah, itu dia. Ya, itu kalau disebut matriks transpose. Baris jadi kolom. Gimana ya, tulis di sini aja ya. Baris jadi kolom. Kolom jadi baris. Oh, kolom jadi baris ya, sama aja ya. Nah, jadi barisnya jadi kolom atau kolom jadi baris. Jadi udah pasti ordonya berubah kalau dia bukan matriks persegi. Tapi kalau matriks persegi, ya pasti ordonya sama aja ya. Oke, kita lihat ke soal. Nah, biasanya bentuk soal operasi itu gabung ya. Di satu soal, di situ berkalian, di situ penjumlahan, di situ kesamaan. Keseringannya gitu. Ya. Kalau ini kita belum masuk ke determinan sama inverse. Tapi kalau untuk operasi, biasanya gabung. Karena kalau cuma disuruh tambah, kayaknya terlalu mudah. Kan? Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini diberikan persamaan matrik lah kita bilang. Ada matrik pertama dikali matrik kedua, hasilnya ditambah, terus ada sama dengan. Ya, berarti ya kayak operasi bilangan biasa, kita kali dulu, baru kita jumlah. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Kita cari yang ini dulu ya. Iya. Ya. 2A. Di berapa nih? 2A. Minus 2A. Oh, minus 2A, oke. Iya. Minus 2A tambah 3. Tambah 3. Ya. Ya. Oke, terus sampingnya 8A tambah 5. Tambah 5. Ya. Lanjut ke bawah. Berarti minus B. Minus B. Tambah 6. Tambah 6. Terus 4B. 4B Tambah 10. tambah 10. 10. Oke. Jangan lupa masih ada tambah 4, 6, 2, 6, 2, dan 1. Terus ada sama dengannya 3, 11, 11, 27 minus 1, 3. lanjut, yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya kan udah beres tuh, udah satu matriks kan? Ya. Berarti ini jadinya minus 2A tambah 3 tambah 7. Oh, ya? 7 ya. Langsung aja ya. Ya. Terus sebelahnya 8A tambah 11. 11. Ini min B Tambah 8. Ini ada 4B tambah 9. Oke, sama dengan 3, 27, 11, minus 3. Ya, fokus salah satunya aja ya. Jadi nggak harus dicari semua. Karena A-nya ada 2, ngambil yang paling sederhana aja. Ngambil yang mana, Bapak Ibu? Ini dia. Sama ini ya. Negatif 2A tambah 7 sama dengan 3. Oke, berarti sama minus 2A tambah 7 sama dengan 3. Berarti minus 2A sama dengan minus 4. Ya, A sama dengan 2. 2. Ya. B-nya ambil yang mana?
Negatif B tambah 8 sama dengan 11. Ya, karena paling sederhana kan? Ya. Oke, berarti ini Minus B tambah 8 sama dengan 11. tambah 8. 11 minus B sama dengan minus 3. Enggak minus. Plus ya? minus plus ya, positif. Ya. Berarti B-nya yang minus 3. Berarti A tambah B. Ya. Berarti Ya, 2 minus 1 berarti A tambah B. Berarti 2 tambah minus 3, berarti minus 1. 1. Ada ya jawabannya Pak J? Ada. Oke. Nah, nggak susah kok soal matematika. Makanya saya bisa bilang soal materi SMA yang paling mudah hilang. Ya kan? Oke, next. Nah, soalnya persis sama. Coba Pak Ibu cari dulu sambil kita dengerin aja ya. 8 kurang 2K, kemudian min 6 tambah min 6 kurang 6, kemudian 3 6 tambah K 1 kurang 6 tambah 4 min 2 0 2 8 kurang 8 tambah 4 12 kurang 2 K tambah 6 min 12 8 kurang 2K min 12 6 tambah K minus 7 tambah 4 8 tambah 4 12 kurang 2K untuk min 12 tambah 0 min 15 6 kurang 2 minus 4 tambah K tambah 2 min 5 10 minus 12 7 2 12 kurang 2K sama dengan 10 minus 2K sama dengan 10 kurang 2K sama dengan 1, kemudian 3K tambah 5, berarti 3K tambah 5 1, 3 tambah 5 13 kurang 4 tambah K sama dengan 7K sama dengan 7 kurang 4 3 kali 3 9 tambah 5 14 berarti 4 7 kurang 2K sama dengan 10. 4 sama dengan 10 kurang 12 minus 2. Nah, sama dengan 1. 6 kali 2 6 kali 2 12 12
3 kali 1 min 3. Tiga kali 2 6. Tiga. Ya. 9 tambah 5. 6 tambah K minus 12. Oke, ada yang dapat Ibu? 14. Ya, ya caranya persis sama kayak tadi sih, kan? Cuma, saya bagi sedikit trik yang biasa saya pakai. Saya biasanya kalau untuk persamaan yang seperti ini, kita fokus aja yang nemu variabelnya, yang lain nggak usah. Contoh gini, kan itu ada hasil perkalian tuh, ya. Dari baris pertama, kolom pertama, kita udah dapat berapa tuh Bapak Ibu? 12. 12 K. Kurang 2K ya? Ya. Ya udah, yang lain nggak usah cari. Kan nggak perlu juga. Ya. Ya. Jadi kan 10. Ya, di sininya tambahnya gitu juga. Tinggal 4, ya yang lain saya nggak peduli gitu. Ya, sama dengannya gitu juga. Berarti 10, yang lain nggak usah peduliin. Nah, ini nggak sampai semenit pun Bapak Ibu pasti bisa jawab. Berarti kita tinggal fokus. Kalau kita tambah berapa tuh? 16 ya? 16. 16 kurang 2K dengan 10 ya. Oke, berarti 2K-nya kemari aja. Terus ini jadi 6 ya? 6. Ya, jadi dapatlah K-nya itu 3. Nah, tapi yang ditanya itu 3K tambah 5. 3K 5. 9 tambah 5, 14 ya? Ya. Jadi fokus ke yang variabel aja ya. Tapi kalau untuk ukuran semua juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Transpose. Mau dicoba dulu? Boleh ya? Coba dulu aja sebentar. Ya, maksimal 3-5 menit lah. Jadi seberapa dapat baru kita bahas. Oke, silakan. Jangan lupa ada transposnya ya. Transpose. Oh ya, sorry. Ini soalnya ini ada transposnya. Nah, gitu. Ya, kalau nggak ngapain dibuat transpose itu kan? Nah, gitu. Jadi yang ditanya itu 2 kali A transpose kurang B sama dengan CD. Nah, itu bersama. Coba dites dulu ya.
Baris jadi kolom jadi baris mati. Terus di kolom 1, 3, 2, 4. Jika A adalah nilai 2A tambah setengah B yang mengenal 2A transport 2 1, 2, 3, 4 kurang min 3 AA dengan 1 kali 1 kurang 1 1, 2, 4, 6, 8 2 tambah 3 2 tambah 3 6 4 4 kurang A 3 kurang B 4 tambah 2 6 sama dengan 1 kali minus 1 tak minus 1 tambah 1 tambah 6 1 tambah 2 kurang 3 4 4 8 1 6 8 minus 1 2A tambah Baca tadi tak ni. Baca baca kat dari beg. A tambah 1 nanti 4 kurang A 4 kurang A sama dengan min 1 A sama dengan Gimana Bapak Ibu masih cari ya? 4 kurang A sama dengan 1 A sama min A sama dengan 1 min 5 A sama dengan 5 2 kurang B sama dengan minus 8 minus B sama dengan minus 8 minus 3 11 minus sama dengan 11 2A berarti 2 kali 5 Iya Pak jawabannya. tambah Oke, kita cek dulu Ibu. Saya pun lupa nih jawabannya. Dia dapat D Ya. 17. Tulis aja dulu soalnya. Sambil Mas sering cari. 1 minus 3 plus 3 1 minus 2. tambah 11 per 2 Oke, dari dapat 17 ya. 11 2 1 terus ini 1 minus 3 sorry minus 3 A B minus 2. Oke, yuk, kita bahas aja ya. Nah, karena di situ ada 2 kali transport, berarti kalau A transposnya kita buat di atas aja ya. Jadinya Ya. itu 1 2-nya ke kanan ya.
Ya. 3, 4 di bawah ya. 4. Nah, garis jadi kolom. Ya. Sehingga kalau kita kali 2, berarti di sini 2, 2, 4, 6, 6, 8. Oke. Nah, kayak tadi Bu ya, karena kita fokus 2 sama tambah 3. variabel yang tidak mengandung variabel, nggak usah lagi diopen ya. Kita fokus sama yang variabel aja. Siapa tuh ada 4 kurang A. Ini nggak usah. Ya kan? Ini juga nggak usah. Berarti yang di sini ada 6 kurang B. Ya. Nah, yang ini kita juga baris pertama, kolom pertama. Nggak usah lagi cari. Ya, kita langsung fokus baris pertama, kolom kedua. Biar ada persamaannya. Ya. Berarti berapa tuh? 1 kali 2 ditambah minus 3. 1 ya berarti ya? Oke, berarti yang satu lagi ini kali kemari ya. Berarti minus 4, minus 4, minus 8 ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di sini yang nggak usah lagi. Karena kalau bisa hemat aja. Ya, karena soalnya nanti pasti lumayan banyak. Oke, lanjut. Berarti yang pertama kita dapat 4 kurang A sama dengan minus 1. Ya, kita dapat A-nya 5. Ya. Yang kedua, 6 kurang B. Kurang B Sama dengan minus 1. sama Berarti B-nya B-nya 14. jadinya 14. Salah, Bapak Ibu ya? Oke. Pertanyaannya, 2A tambah 1/2 B. Berarti 10 tambah 7. Betul ya? Jadi jawabannya 17. 17. Oke, Pak. Bisa kira-kira berapa ya? Kadang udah aja. Oke, next. Nanti PPT yang udah kita coret-coret kita bagi juga di grup ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada telat mencatat nanti bisa lihat. Oke, berarti sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang determinan dan inverse ya, karena itu juga biasanya masuk ke soal-soal yang tentang materi. Oke, pertama kita lihat determinan dulu. Nah, determinan itu cuman bisa dicari untuk matriks yang ordonya persegi ya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 yang terus. Oke Bapak Ibu, kalau ingat di kuliah mungkin n kali n nya lebih banyak ya. Nah, tapi kita kalau di materi di materi SMA ya paling keras itu 3 kali 3 lah. Nah, jarang kalau sampai 4 kali 4. Oke, kita lihat dulu untuk ordo 2 kali 2. Kalau kita punya matriks A itu ABCD, maka determinan A-nya boleh buat determinan A atau det A atau pakai garis 2A sama aja. Kita kali silang ya. AD kurang BC ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita ingat aja kita buat sembarang misalnya 2, 4, 3, 6 misalnya. Nah, maka determinan A-nya berarti 2 kali 6 ya. 2 kali 6 kurang 3 kali 4 ya. Berarti 12 kurang 12. 12 kurang 12. Ya, kebetulan 0 jawabannya ya. Oke, aman ya. Kalau 2 kali 2 gampang, karena udah ada rumus. Nah, 3 kali 3 nih, yang biasanya nggak ada rumus. Kita jawabnya pakai skema. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi, tapi kalau menurut saya nggak anjurkan cara satu lagi, karena lama ya. Jadi kita pakai cara skema aja. Saya lupa ini namanya skema siapa yang kamu. Ada namanya sih sebenarnya, tapi kita belajar caranya aja. Oke, kalau kita mau cari matriks determinan matriks 3 kali 3, ambil 2 kolom pertama, yang ini, taruh di sebelahnya ya Bu. Ya, jadi ngambil 1 0 min 2 ke bawah, kolom kedua 3 1 1, taruh di luar matriksnya. Oke, itu syarat yang pertama. Yang kedua, ya kita cari determinannya itu kaliin silang gini ya, kemari, kemari. Hasilnya kita taruh di samping. Berarti berapa nih? 1 kali 1 kali 3.
3. 3 kali 4, 12 kali minus 2. Minus 24. 24. Ya, satu lagi 0 ya. Tutup kurung, kurang buka kurung. Cari yang sebelahnya. Kemari, kemari. Kemari, 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 kemari. Ya. Ya, berarti berapa tuh? 3 kali 0 kali 3. 0. 1, 4, 1, 4. Min 1, 2, min 2. 2. Plus 2 ya. Oke, udah tinggal cari aja kayak biasanya. Berarti ini minus 21 dikurang 6. Berarti determinan A matriks 3 kali 3 tadi minus 27. Ya, jadi mulainya dari kiri atas serong ke kanan bawah. Dikurang, mulai dari kanan atas ke serong kiri bawah. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Inverse. Nah, di sini kita nggak bahas inverse 3 kali 3 karena inverse 3 kali 3 terlalu susah. Jadi kemungkinannya hampir 0 keluar di soal ya. Nah, kecuali determinan masih mungkin gitu. Oke, kita ingat lagi. Kalau ada matriks A atau ada sebuah matriks umum inverse matriks atau matriks inverse dari matriks itu rumusnya seperdeterminan dikali, kalau Bapak ingat ini namanya apa? E-join ya. Ajoin ya. Ya, E-join dari si A. Nah, cari E-joinnya gimana? A sama D-nya tukar. Ya, A sama D-nya tukar. B sama C-nya kali minus atau ubah tanda. Oke. Kita tes saja. Kita punya matriks A misalnya, kan? Nah, berapa ya? 2 misalnya 3, 1, 4. Kita mau cari nih. 2 kali ajoin A. Ya. Jadi seperdeterminannya dulu. Determinannya berapa? 8 kurang 3 ya. 2 kali 4 dikurang 3 kali 1. Kurang 35. 5. Nah, E-joinnya 4 sama 2-nya tukar. 1 sama 3 ubah tanda atau kali minus. Nah, gitu deh. Ya, mau dikaliin ke dalam boleh. Kalau enggak juga boleh. Nanti tergantung permintaan soal. Kalau perlu kita kali ke dalam silahkan. Kalau enggak usah apa-apa. Karena pecahan juga. Oke? Nah, itu aja cuma untuk matriks untuk inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, ada beberapa sifat yang bisa kita gunakan di soal nanti. Yang pertama, sifat inverse itu jika inverse-nya dikalikan dengan matriksnya sendiri, maka hasilnya identitas. Iya. Bapak Ibu ingat nggak matrik identitas masih? Berapa tuh kalau 2 kali 2? Matrik identitas. 1, 0, 0, 1. Ya, diagonal utamanya 1. Kalau nanti matriknya 3 kali 3 berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pokoknya diagonal ininya semuanya 1 ya. Nah, yang hati-hati kalau nanti ada persamaan matriks. Seperti sifat nomor 2 ya. Jadi kalau ada A dikali matriks X sama dengan B, gitu ya. Kita mau cari matriks X-nya nih. Maka kan A-nya harus hilang ya. Jadi konsepnya kita kalikan dengan inverse-nya. Jadi ini kita kali A inverse. Berarti ini kali A kali X gitu ya. Maka di kanan juga harus kita kali A inverse kali B. Sehingga A kali A, A inverse kali A kan jadi ini Bapak Ibu ya. Ya. Terus matriks identitas kalau dikalikan dia tidak mempengaruhi apa-apa sehingga ini tinggal X saja. Makanya dapat X-nya A inverse kali B. Jadi kalau cara anak SMP-nya nih pindahin A-nya jadi inverse. Karena kita nggak punya operasi pembagian di matriks. Nah, hati-hati posisinya juga mempengaruhi ya. Kalau ada X kali A, maka A inverse-nya harus di sebelah kanan.
Maksudnya, kalau ini A-nya di kiri X, maka A inverse-nya juga harus di kiri B. Kalau A-nya di sebelah kanan X, maka A inverse-nya harus di sebelah kanan di sebelah kanan B juga. Nah, dari mana? Karena kayak tadi kita bilang, dia tidak komutatif perkalian. Kalau terbalik, pasti salah hasil. Jadi itu. Oke, nanti kita lihat di soal aja kalau bingung ya. Oke, satu lagi ada sifat determinan. Yang saya catat di sini ada 5. Pertama, kalau ditanya determinan sebuah matriks inverse, jangan lagi cari matriks inverse-nya dulu baru cari determinan, kelamaan. Jadi langsung pakai sifat pertama. Kalau ditanya determinan A inverse, langsung super determinan A-nya aja. Oke, contoh nih. Misalnya kita matriks A yang di atas tadi, kan 2, 3, 1, 4. Kalau ditanya determinan A inverse-nya, jangan cari inverse-nya dulu baru cari determinan, lama. Tapi langsung aja 1 per determinan A-nya berapa? 5. Berarti determinan dari A inverse itu 1/5, itu langsung. Oke. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua, kalau ada perkalian matriks dengan skalar, terus disuruh cari determinannya. Pengalinya itu boleh kita bawa keluar ya. Maksudnya, misal gini, bilanglah ada matriks A ordo 2x2. Terus disuruh cari sama kita determinan dari 3A. Nah, ini boleh cari aja 3/2 dikali determinan A. Ya, kenapa? Secara pembuktian nanti gitu dia. Kenapa pangkat 2? Karena ordonya 2. Kalau nanti ordonya 3 berarti pangkat 3. Itu untuk memudahkan kita cari determinan. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, itu kan ditanya determinan dari hasil perkalian. Normalnya kita cari dulu A kali B, terus baru cari determinannya. Tapi boleh cari aja determinan masing-masing terus kita kalikan. Oke ya. Yang keempat, kalau ditanya yang keempat nih, misalnya kan determinan A pangkat 3 nih. Nah, pangkat pada matriks itu kan nggak ada. Berarti mau nggak mau kita harus cari A, kita kali A, ya 3 kali. Cari dulu A kali A, udah dapat matriks yang baru, terus kita kali A lagi. Kan lama tuh, baru kita cari determinannya. Tapi boleh cari aja determinan si A-nya. Terus kita pangkatin 3. Itu juga boleh. Oke ya, nanti kita lihat ke soal. Yang terakhir, jika A katanya nggak ada inverse, maka determinan A-nya sama dengan 0. Kalau ada kata-kata A tidak ada inverse, maka determinan A sama dengan 0. Atau sering disebut itu namanya matriks simulan. Simulan. Nah, jadi kalau ada kata-kata matriks simulan, itu maksudnya apa? Itu determinannya sama dengan. Oke, kita lihat contoh soal aja dulu ya. Bapak Ibu biar jangan pusing gitu. Oke, udah ada satu soal. Ditanya inverse ya. Kita udah punya rumusnya, tinggal kita cari aja. Kita bahas aja dulu karena soalnya masih soal yang pertama ya. Oke, bentar saya coret. Oke, kita diminta matriks inverse matriks C, berarti kita tanya C pangkat min 1. Maka cari dulu matriks C-nya ya. Sama dengan matriks C-nya A tambah B, berarti cari dulu. A tambah B-nya berarti 5, 1, 5, 2 ya. Oke, udah cari aja inverse-nya kan. C min pangkat min 1, 1 per berapa Bapak Ibu determinannya? 10 kurang 10 5. ya, 10 kurang 5 ya. Berarti jawabannya 5. Ingat AD kurang BC. 5. Joinnya 2 sama 5-nya tukar. 1 sama 5-nya kita jadikan negatif ya.
Nah, karena opsi jawabannya diminta perkaliannya ke dalam, ya udah kalian aja ke dalam. Berarti C inverse sama dengan 2/5 min 1/5 min 1 ya. Langsung Ya. dapat jawaban kita yang A. Ya, ini soalnya masih soal sederhana ya. Oke, next. Tambah habis. Oke, jangan ini dulu. Ini dulu deh. Tapi tes dulu ya. Coba tes dulu. Seingat kita jawabannya, cara jawabnya gimana. Habis itu baru kita bahas ya. Silahkan oke. Ini Bapak Ibu udah coba jawab nih, kan? Nah, nggak apa-apa, biar jangan terlalu lama. Yang penting udah coba dulu nih ya. Kita bahas aja, gitu ya. Nah, cara normalnya, ini kan boleh pakai dua cara. Yang pertama kita cari dulu si C-nya berapa dari, kita harus cari A-nya dulu kan? Ya, cara pertama kita cari A-nya dulu. Dari mana kita cari A? Soal kita itu kan B kali A sama dengan C. C. Ya, berarti kalau kita mau cari A-nya, B-nya kita apain Bapak Ibu? C per B. Kan nggak boleh per tadi ceritanya. Oh iya. Harus pakai inverse ya. Jadi seharusnya ini B inverse kali C. Kenapa harus B inverse duluan? Karena di sini B-nya di belakang. Ya. Nah, itu dia. Berarti kita cari dulu B inverse, terus kita kalikan sama C, dapat A-nya nih baru. Terus cari lagi A inverse, terus kali 2, baru determinan. Itu kan? Oke. Atau cara kedua. Cara kedua itu, A-nya yang kita pindah. A-nya kita pindah dulu nih. B sama dengan, berarti C kali A inverse ya. Karena A-nya dari kiri kita bawa kanan. Nah, terus C-nya kita pindah juga. Berarti B, C inverse-nya di belakang, sama dengan A inverse. Nah, di soal ini kita hemat sedikit. Kita langsung dapat A inverse. Kalau tadi kita dapatnya A, harus cari A inverse lagi. Kalau di soal yang cara kedua, itu langsung dapat A inverse. Terus kita kali 2 baru determinan. Cara ketiga, ini cara yang paling singkat. Ingat sifat tadi Bapak Ibu, sifat determinan yang ketiga kalau saya salah. Kalau ada B dikali A sama dengan C, kan yang ditanya ini determinan nih, maka kita boleh determinankan kiri, terus determinankan kanan. Kenapa boleh? Kan dia kalau sama dengan berarti matriksnya sama kan? Maka determinannya juga pasti sama. Itu maksudnya. Nah, berdasarkan sifat, kalau kita mau cari determinan dari sebuah perkalian, kita boleh determinankan masing-masing. Jadi determinan BA ini, kita boleh cari determinan B dikali determinan A. Sama dengan determinan C. Boleh. Nah, gitu. Sekarang kita cari nih, determinan B-nya berapa Bapak Ibu? Minus 6 kurang minus 5. Betul ya? Minus 5. Iya. Ya. Determinan A-nya yang mau kita cari. Karena ada hubungannya sama pertanyaan. Sama dengan determinan C. 12 kurang 10 ya? 10. Ya, berarti ini jadinya min 1 kali determinan A sama dengan 2. Dapatlah kita determinan A-nya sama dengan minus 2. Oke? Nah, coba lihat pertanyaan kita apa? Determinan dari 2 A inverse. Itu kan pertanyaannya. Nah, coba kita back ke yang sebelumnya sebentar. Coba Bapak Ibu lihat sifat kedua. Sifat kedua. Kalau ada pengalinya, yang sifat kedua ini, pengalinya boleh kita bawa keluar, terus kita pangkatin ordonya. Berarti soal ini
boleh bawa keluar 2. Di sini determinan A inverse-nya, tapi 2-nya harus pangkat 2. Nah, gitu. Dari mana pangkat 2? Karena A-nya ordonya 2 kali 2 katanya. Oke? Oke, lihat lagi. Sifat nomor 1. Kalau ditanya determinan A inverse, langsung ganti 1 per determinan A. Maka kita nggak perlu cari ini A inverse-nya. Berarti ini boleh langsung sama dengan 4 kali seper determinan A berarti. Nah, determinan A kan kita udah punya. Berarti 4 dikali seper minus 2. Dapatlah jawaban kita minus 2. Selesai. A jawaban. Harus hafal dulu berarti sifat-sifat. Gimana? Berarti harus hafal dulu Ya, sifat-sifatnya. sebenarnya gini Bu, dia jangan dihafal. Catat aja dulu. Saat Ibu ngerjain soal, nyontek aja dulu sifat, nggak ada masalah. Saya yakin pasti teringat. Nah, karena cara saya belajar dulu gitu. Saya tetap buat contekan dulu. Jadi setiap latihan saya pasti lihat contekan. Nah, sehari 2 hari lihat contekan, nanti Bapak Ibu pasti terhafal sendiri. Ya, jangan khusus dihafal, takutnya nanti lupa. Oke, kita lihat soal ini. Nah, soal ini coba. Coba Bapak Ibu jawab pakai sifat. Nah, saya bantu sedikit nih. Matriks A kan diketahui, matriks B diketahui. Yang diketahuinya determinan AB, berarti determinan AB sama dengan 10 katanya. Ya, berarti determinan AB bisa kita pisah jadi apa? Determinan A kali determinan B. Oh, determinan A kali determinan B. Coba Ibu tes. Semenit langsung dapat jawaban. Sama nenek. Oke Pak ya, jawabannya 8 ya Pak. Bapak Ibu ada yang dapat 8 ya? Kenapa nggak ada suaranya? Ya, ini baru ada suaranya. Ya. Bapak Ibu jangan lupa mengaktifkan tombol ini ya, di tanda mikrofon itu. Ya nanti ada di situ join audio ya. Coba Bapak Ibu yang belum bisa, klik join audionya dulu. Nanti kedengaran suara saya ya. Coba dites aja. Di tanda mute itu, di tanda mikrofon, nanti ada join audio. Oke, yuk. Tadi ada yang jawabnya 8. Oke, kita cek. Kita ingat sifat tadi, kalau determinan perkalian boleh dideterminankan masing-masing. Berarti determinan A kali determinan B sama dengan 10. Itu ya. Berarti determinan A-nya berapa tuh? 4 kurang 6. Kurang 6. Ya, dikali determinan B-nya 3 kurang XY. Nah, langsung nampak nih. Ini 10 ya. Berarti di sininya minus 2 kali 3 kurang XY sama dengan 10. Bapak Ibu kalau mau kali min 2 ke dalam boleh, atau langsung coret aja ya. Hasilnya minus 5 di kanan.
Berarti XY-nya ke kanan, minus 5-nya ke kiri, dapat 8. Betul. Gampang kan? Gampang. Bapak Ibu pasti bisa. Oke, kita cek soal yang lain lagi ya. Bentar. Ini aja dulu boleh. Ya. Mirip kan? Saya kasih clue-nya sedikit. Anggap aja ini sebuah matriks P misalnya. Ini I, ini R. Berarti persamaan kita jadi apa? Jadi PI sama dengan R. RA. Langsung determinankan kiri kanan. Dan seterusnya. Coba Pak Ibu tes dulu. Habis itu langsung kita bahas. Gimana Bapak Ibu? Ada yang dapat nggak? Nah, kita bahas aja ya. Jadi, normalnya kalau kita mau jawab, kita kan harus cari PQ dulu kan. Ya, terus R-nya kita pindahin ke kiri. Nah, jadi R inverse. Terus kita dapat A, cari A inverse, cari determinan. Itu normalnya. Tapi kalau kita ditanya determinan, kita bisa pakai sifat determinan yang tadi aja ya. Berarti ini kan boleh determinan kiri sama dengan determinan kanan. Terus kita pisah determinan P kali determinan I sama dengan determinan R kali determinan A ya. Determinan A. Oke, determinan P-nya berapa Pak Ibu nih? Determinan P-nya 14 ya? Kurang Oh enggak. 6 iya, kurang 8. 6 kurang 8. Minus 2. Minus ya. Oke, dikali U-nya 6 kurang 3 ya. Kurang 3. Ya, kalau R-nya 10 kurang 4. ya, determinan A-nya yang mau kita cari ya. Berarti minus 2 kali 3 sama dengan 6 kali determinan A. Nah, ini tinggal coret aja Pak Ibu ya. Hasilnya minus 1 ya. Ya. Oke. Ya udah, yang ditanyanya determinan A inverse. Berarti sama dengan 1 per determinan A. Berarti 1 per min 1 hasilnya minus 1. Nah, nggak panjang kan caranya?
Oh ya Pak, Gimana? baik Pak. Caranya mana? Nah, jadi ini soalnya ada beberapa lagi di PPT. Nanti saya share. Untuk latihan Pak ya? Ya, untuk latihan. Nanti kalau mau tanya, boleh tanya di grup, boleh dijawab di saya juga boleh. Tapi tanya di grup aja. Mungkin kawan-kawan ada yang cari, nanti bisa saling berbagi aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Baik. Oke, mungkin kan malam ini segini aja dulu. Saya senang sekali bisa berbagi ilmu sama guru-guru hebat nih semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa PBB ya. Amin. Sebelum kita selesaikan, kalau boleh nih yang off cam, kalau bisa on cam sebentar kita ambil dokumentasi aja, ya. Oke, ini saya tutup dulu.